kepada Bapak Ibu ya, para peserta daurah ilmu nahwu dan sharaf semua tingkatan, baik tingkat 1 angkatan 1 yang mereka sudah menyelesaikan daurah nahwu sharaf kitab mengenal bahasa Arab Ustadz Mujianto, dan sekarang mereka pada daurah kitab Al-Ifadah li Darisil Muqaddimah Al-Ujrumiyah. Kemudian peserta angkatan kedua ya. Kemudian juga peserta baru yaitu angkatan ketiga. Baiklah teman-teman semuanya, kita buka orientasi daurah kita ini dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami sampaikan dulu. Adapun acara kita ini acara silaturahim dulu ya, silaturahim sesama kita ya. Tujuannya adalah untuk lebih serius saling kenal mengenal sesama kita. Selama ini pembelajaran kita melalui WA, ya kan, tidak pernah nampak orangnya. Melalui Zoom ini kita bisa bertatap muka dengan kecanggihan teknologi, walaupun video ya, kita bisa berjumpa. Baru 6 ya, semuanya hadir nih ya. Yang 6 ini mendengar, Bapak Ibu, teman-teman mendengar ya. Baik. Ya. Adapun sistem daurah kita ini memang daurah ilmu nahwu sharaf ya. Sistem daurah kita ini sebenarnya ini berawal dari kegiatan daurah Sabtu Ahad ya. Daurah offline ya, daurah tatap muka, yaitu daurah kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Kemudian ketika para teman-teman mengikuti kelas tatap muka langsung Sabtu Ahad ini, kemudian beberapa bulan sesudah itu kita libur ya, kita libur karena Ramadan ya, kita libur karena Ramadan. Maka untuk mengisi kekosongan teman-teman, saya coba untuk menggagas daurah online sifatnya ya, online. Dan ternyata di masa Ramadan lebih kurang 20 hari ternyata teman-teman kelas Durusul Lughah tatap muka itu intens mengikutinya, walaupun via WA ya, serius mengikutinya, dan sampai berlanjut sesudah hari raya ya, sesudah Syawal lanjut lagi. Namun sebagai sunnatullah memang ya, sebagai mana halnya seorang petani menanam padi di sawah, tidak semuanya padi itu dibawa pulang ya, ada juga yang tinggal di sawah. Artinya sekian banyak peserta yang bertahan itu hanya beberapa orang saja. Memang istiqomah itu berat, yang ringan itu adalah istirahat. Ya. Jadi untuk istiqomah itu belajar sampai tuntas, belajar sampai tamat itu agaknya berat, kecuali bagi orang-orang yang betul-betul disiplin, terlatih, dan minta kekuatan pada Allah. Kalau kita berazam, bismillah, insya Allah bisa. Ya. Jadi teman-teman pun ya, kemudian setelah itu kita coba untuk di luar teman-teman yang Durusul Lughah, kita tawarkan ke media sosial, mau enggak bergabung untuk daurah nahwu sharaf ya, untuk level 1 gratis ya. Ternyata disambut baik oleh sebanyak 15 peserta pula ya. 15 peserta. Kalau untuk Durusul Lughah ini sekitar lebih kurang berapa Pak Darus? Ada berapa orang kita yang offline? Pak Darus masih ingat? Ada 30 enggak? Ada. Enggak sampai 25.
Itu sekitar 20-an, 25-an ya. Dari 25-an itu semua dimasukkan ke grup, baik itu grup ummahat namanya, grup kelas saya khusus hari Kamis ibu-ibu saja di tempat yang lain, dan grup yang ada di TPQ Rawasari Baitul Mukminin sebagai markas pusat kegiatan kita, dimasukkan ke dalam grup WA. Sekitar 20 dengan ummahat itu ada 30-an ya. Ada 30 lebih, akhirnya yang sampai tamat itu kemarin berapa orang yang sertifikat daurah online Pak Darus, berapa orang kita? Ada 10. Ya kira-kira begitu ya. Kemudian kita launching untuk yang di luar Durusul Lughah ini, akhirnya bergabung 15 peserta, angkatan 2 15 peserta, namun yang menyelesaikan sampai ujian level 1 itu hanya 5 orang. Hanya 5 orang. Padahal kita gratis, tidak dipungut infak bayaran apapun, ya. Kita bermujahadah sebagai pembimbing, ana sendiri menyisihkan waktu ana, mewakafkan waktu ana untuk membimbing teman-teman. Memang dari basic betul ini, ya. Tapi pada cuek, di awal-awalnya tuh semangat, ya. Di awal-awalnya semangat gitu ya. Minta dibimbing Ustadz, minta doanya Ustadz. Itu belum mulai, ya. Begitu mulai, ya. Apa yang terjadi begitu mulai? Ya, begitu mulai pada hilang. Sampai ujian level 1 dikasih waktu ujian Sabtu Ahad 2 hari sampai jam 12:30 malam, justru yang mengisi ujian cuma 5 peserta. Ya, 5 peserta. Nah, dari 5 peserta masuk ke level 2-nya hanya 3 peserta yang aktif. Nah, begitu ya. Dan Ustadz lihat sendiri di peserta angkatan ketiga, rombongan Bu Ajah Hasnati, angkatan ketiga ini yang baru ya, sekitar berapa orang Bu Ajah? Ada 15. Berapa orang ya? Yang absen-absen yang Ustaz kirim-kirim tiap apa itu ya? Ada 15-an orang pula ya. 15-an orang pula. Ini udah berjalan minggu kedua ya, pekan kedua ini ya. Pekan kedua 10 orang masih bertahan nampaknya ya. Itu sunnatullah, hukum alam akan terus terseleksi sendiri. Nah, jadi teman-teman itulah ya. Jadi untuk level 1 itu lebih kurang dengan mukaddimah itu, kalau dengan mukaddimah 11 kali tatap muka ya. Mukaddimah di YouTube ya. Kemudian 1 sampai 10-nya itu ada materi dari audio, baru ujian begitu ya. Nah, jadi mana nih teman-teman yang angkatan 3 hadir? Coba mana? Angkatan 3 ya. Bu Ajasnati, Pak Khairul, Bu Simpanati Asibuan ya. Nah, ini ya, coba ini ya. Jadi teman-teman yang angkatan 3 itu nanti pada liqo ke-11 itu liqo yang terakhir ya. Liqo yang ke-11, liqo yang terakhir itu kalau tidak salah Ustadz materinya tentang apa tuh? Tentang ma'tuf ya. Atof ma'tuf ya. Atof ma'tuf. Itu yang terakhir ya. Jadi kalau teman-teman ya, mengikutinya sampai selesai, ini Akhir Rosid sudah bergabung dengan kita. Akhir Rosid ya, dari Jakarta ya, Jakarta Pusat. Masya Allah, luar biasa tuh Akhir Rosid itu semangatnya, sama kayak Pak Darus ini. Masya Allah. Nah, jadi kalau udah selesai atau ma'tuf itu selesai materi angkatan 1. Nah, baru angkatan kedua nanti
level kedua dan seterusnya, daurah lanjutan level 2 dan seterusnya, ya baru kita memasuki sampai pada puncaknya nanti halaman i'rab ya. Ayo teman-teman yang punya buku ini ya, ini karya Ustadz Muhammad Mujianto ya. Kenapa kita tidak menggunakan kitab matan jurumiyah contohnya, atau memakai kitab-kitab nahu, kitab kuning contohnya? Karena teman-teman kita ini kan berbagai background ya, tidak semua dari santri, jadi kita macam di dalamnya. Ada yang alumni pesantren, ada yang dalam hidupnya baru ini jumpa baru dengan ilmu nahu kan begitu. Begitu disodorkan dengan kitab kuning nanti gundul, sulit ya, sangat sulit. Sedangkan yang pengantarnya bahasa Indonesia yang sangat sesimpel-simpelnya oleh Ustadz Mujianto, masih banyak juga yang left group ya. Padahal udah disampaikan itu aturan mainnya ya, tidak boleh keluar ya tanpa halangan syar'i, tidak boleh keluar masuk senaknya, izin ya kan begitu. Nah, ini makanya kita gunakan ini kitab Ustadz Mujianto ini, kita sudah dapat izin dari beliau untuk mengajarkan ini ya. Nah, ini karya beliau. Nah, kita dapat PDF-nya juga, itu boleh diajarkan ya. Ini boleh diajarkan pada ini di pengantarnya ada juga disampaikan di sini ya. Pengantarnya juga cara belajar di sini juga dijelaskan ya. Jadi di sini bergabunglah bersama komunitas pelajar bahasa Arab baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Jadi ini didedikasikan untuk guru-guru bahasa Arab di daerah-daerah ya, dimanapun berada. Maka ini kita pakai. Jadi inilah silabus kita ya, kurikulum kita untuk ini teman-teman, selain al-ifadah, inilah kurikulumnya sampai tamat nih ya, sampai tamat nih. Kalau antum serius nih sampai liko berapa Pak Darus? Liko 28 ya. Liko 28 Pak Darus. Ya. Ya, kayaknya sampai liko 28 ya. Nah, ini liko 28. Liko 28 ya. Ini. Nah, jadi kita perkenal ini dulu ya. Ini daftar isi. Langkah 1 atau buku 1. Langkah 1 ini sampai liko 8. Mengenal kedudukan isim dan harokat akhirnya bagian 1. Ya ini ya. Jadi ini Ustadz ya. Jadi di sini dia nih. Afwan ya. Nih, ini langkah 1 ini. Inilah level 1. Yang Ustadz lingkari ini level 1. Jadi kalau antum baru bergabung di daurah ini, antum kami kasih materi langkah 1. Ilmu sorof dan ilmu nahu, mengenal kata 1, mengenal kata 2, kaidah penulisan kata, mengenal 5 kelompok isim, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, mengenal kedudukan isim dan harokat akhirnya, baru latihan pemantapan, baru ujian. Sebenarnya Ustaz ambil sampai langkah 2 itu, sampai zorob makan, ini ya, sampai di sini. Jadi itu sebenarnya ya. Nah, selesai ujian, antum masuk ke daurah lanjutan langkah 2. Mudhaf-mudhafun ilaih, zorob makan, menghubungkan 2 isim, memberi sifat isim, mengenal kedudukan isim dan harokat akhirnya bagian 2, ringkasan kedudukan isim. Di sini
ya. Kita masuk ya. Tapi belum ujian. Ujiannya sesudah antum menyelesaikan langkah 3. Jadi ujian bagi kita ini ujian level 1, kemudian ujian kedua itu langkah 2 dan langkah 3. Ya, langkah 2 dan langkah 3, teman-teman. Baru kita mengikutinya lagi ini langkah 4, langkah 5. Jadi ada 3 kali ujian kita ya. Ada 3 kali ujian ya. Jadi ada 3 kali ujian teman-teman. Ujian pertama itu langkah 1. Ujian kedua langkah 2, langkah 3. Ujian ketiga langkah 4 dan langkah 5. Di langkah 4 dan langkah 5 ini sudah masuk sorof ya. Sudah masuk sorof. Jadi begitu teman-teman ya. Begitu teman-teman. Kita dengan ini dengan kitab Ustadz Mujianto ini. Jadi lebih kurang rekaman yang sudah kita rekam itu 28 liqah. 28 liqah. Ini sebagai bekal ikhwani wa akhwati fillah untuk bersinggungan, berkenalan dengan bahasa Arab. Makanya Ustadz Mujianto menulisnya berkenalan dengan bahasa Arab. Ya, siapapun dia, walaupun tidak alumni pesantren, umum dia tidak pernah dalam hidupnya memahami nahwu. Kalau belajar yang sungguh-sungguh dengan kitab ini, kitab Ustadz Mujianto ini, insya Allah bisa, ya, insya Allah bisa, insya Allah. Nah, bagi yang tidak alumni pondok, bagi yang alumni pondok, bagi mereka ini terlalu rendah. Makanya sebelumnya Ustadz Najam sampaikan bahwa daurah ini bagi yang punya background anggap ini sebagai murajaah, bagi yang punya background anggap ini sebagai murajaah bagi antum, maka antum turunkan stylenya jadi tawaduk lah antum, anggap murajaah. Bagi yang belum pernah mengenali ilmu nahwu, isim fi'il huruf dan segala macamnya, antum harus serius ya. Antum harus serius dengan daurah ini. Nah, jadi inilah organnya kenapa Ustadz mengumpulkan kita muzakarah pada Zoom kali ini agar serius ya, agar serius. Jadi kalau antum udah selesai menyelesaikan buku berkenalan dengan bahasa Arab Ustadz Mujianto ini, maka baru boleh nanti di daurah lanjutan. Sekarang untuk angkatan 1, kami sekarang sedang belajar kitab Al-Ifadah ya, kitab Al-Ifadah. Ini tebal kitab Al-Ifadah teman. Nah ini ana serkan apanya ya, ana serkan kitab Al-Ifadah ya, kitab Al-Ifadah. Kitab Al-Ifadah ya. Mana nih Al-Ifadah? Nah nih teman-teman. Nah ini silabus kita untuk daurah lanjutan. Kita belajarnya live streaming YouTube ya, live streaming YouTube. Jadi kalau antum-antuna umpamanya nih udah mendengarkan materi audio kitab Ustadz Mujianto, mau ikutan di sini boleh ya, tapi nggak diwajibkan ya, jadi mustami saja boleh. Kapan jadwalnya Ustadz? Sama, Senin, Rabu, Jumat. Senin jam 5:30 WIB sampai 6:30, kadang 6:15 tergantung durasi belajarnya. Nah ini adalah termasuk syarah matan Jurumiyah. Al-Ifadatu lidarisil muqaddimah al-Ujurumiyah. Penulis ini orang Riau teman, orang Riau Indonesia, orang Duri ya. Ahmad Remanda bin Muhammad Khalil Ar-Riyawi Al-Indonesi. Beliau alumni LC Al-Azhar, MA Brunei Darussalam ya. Dan dia sekarang beliau
ini punya pondok di Duri ya. Nah ini, Masya Allah. Nah ini udah Arab banget nih, tapi terbantu ya. Kita sudah ada nih beliau udah ngasih harokat ya. Nih enak sekali belajar dengan beliau di sini. Ah, nih ya. Ah, lengkap dengan tadribat, latihan-latihan, bagan-bagannya ada. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini teman-teman, demikian pengantar dari Ustadz. Kita buka muzakarah kita, mungkin ada yang antum tanyakan berkaitan dengan teknis daurah dan lain-lain sebagainya, silahkan antum tanyakan ya. Kemudian ya perkenalan dulu lah. Ini ada 8 member ini ya. Dari Akhir Rasid, silahkan Akhir Rasid, antum dulu perkenalan, sebutkan namanya, di mana daerahnya, silakan. Bismillah Ustadz, Sauti Wadih. Sudah saya dengar jelas. Nah Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Rosid Ustadz. Umur Ana 19 tahun. Masya Allah. Ana sekarang sedang kerja jadi imam masjid Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Nah, dan juga Ana juga ada kesibukan lain, yaitu menjadi mahasiswa Madinah Salam Ustadz. Oh, online itu ya? Iya Ustadz. Masya Allah, sama Ustadz Saiful ya? Nah Ustadz. Masya Allah, sama Ustadz Mahmud juga ya? Iya, nah Ustadz. Antum terdaftar di mahatnya atau di PAI-nya? Dua-duanya Ustadz, alhamdulillah. Luar biasa ya, semangat antum. Luar biasa Ustadz. Itu semuanya ta'lim anbu' ya? Nah Ustadz. Luar biasa antum ya. Semangat. Sebelumnya itu tamat dari pondok atau dari mana? Ana lulusan Wadi Mubarak Ustadz. Oh, Wadi Mubarak, Masya Allah. Wadi Mubarak itu setingkat Mahat I'dad Lughawi? Dia itu Mahat Tahfiz Ustadz. Oh, Mahat Tahfiz. Nah Ustadz. Masya Allah. Luar biasa ya. Allah Akbar. Luar biasa antum. Semangat. Dari Jakarta ya? Dari Bekasi Ustadz. Dari Bekasi, Masya Allah. Antum kan udah selesai nih level 1 ini. Gimana kira-kira antum rasakan di melalui kitab Ustadz Mujianto ini? Kalau Ana bilang sih, Masya Allah Ustadz. Jadi di daurah ini dia itu apa ya? Tertata Ustadz ya. Jadi step by step gitu Ustadz. Jadi rapi Ustadz. Pembahasannya itu rapi. Iya, nah Ustadz. Luar biasa. Nah Ustadz. Iya. Alhamdulillah. Membantu ya. Membantu sekali Ustadz. Masya Allah. Iya. Ana sendiri hanya fasilitator sih sebenarnya. Ya walaupun Ustadz hanya membaca teks doang tuh Ustadz udah sangat membantu Ustadz. Masya Allah. Tidak ditambahin kata-kata lain tuh udah sangat membantu Ustadz. Cuma membaca doang udah sangat membantu. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Syukron ya Akhir Rasid. Nah Ustadz. Kitabnya udah nyampe kemarin ya? Udah Ustadz, alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Baik, kalau Ustadz sendiri sih ke alumni pondok ya, alumni pondok Salafiyah ya, pondok kombinasi sih, tradisional dengan modern ya, kombinasi Salafiyah dengan Al-Asriyah ya. Di mana Ustadz? Di Sumatera Barat, Pasaman ya, Kabupaten Sumatera. Masya Allah. Ya, Sumatera. 6 tahun sanawiyah aliyah, kemudian Anda melanjutkan S1 tafsir hadis dan ulumul Quran di Sekolah Tinggi Ilmu Quran Padang ya. Kemudian Ustaz baru menyelesaikan S2 Al-Jamiah Islamiyah di Minnesota, Ta'lim Anbu'. Oh, nah. Nah, antum al-araf kah? Enggak, Ustaz. Nah, ya, jadi ini adalah perkuliahan yang diselenggarakan secara online dari Zoom juga. Ini kampus pusatnya itu di
Minnesota, negara bagian Amerika Serikat. Namun walaupun ini labelnya Amerika, isinya itu Islami betul. Sangat Islami. Karena masyaihnya dari Timur Tengah, dari Saudi, dari Mesir, Sudan. Nah, cuma markasnya aja yang di Amerika. Masyaihnya ya lebih kurang kayak Madinatus Salam lah, akhi. Lebih kurang seperti itu. Jadi cuma ini bahasa pengantarnya adalah berbahasa Arab. Begitu ya. Lebih kurang seperti itu. Dan sekarang Ustadz juga ngambil S2 lagi manajemen pendidikan Islam pasca sarjana IAI Lampung. Masya Allah, Ustaz. IAI An-Nur Lampung itu juga online ya. Itu juga online. Jadi Ustadz kerjakan semua dari rumah. Ya. Jadi tadi baru kuliah perdana ya. Jadi IAI An-Nur Lampung. IAI swasta namun sudah terakreditasi dan sudah terdaftar legal resmi di bawah naungan Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama ya. Ustadz ngambil MPI-nya, manajemen pendidikan Islamnya, karena Ustadz punya azam, punya cita-cita nanti ya bagaimana bisa mengelola lembaga-lembaga pendidikan, begitulah kira-kira. Sudah selesai Ustadz S2-nya? S2 di Minnesota sudah siap. Sudah siap. Dan itu 17 bulan selesai, alhamdulillah. Dan kemudian sekarang ini kita S2 lagi manajemen pendidikan Islam di Lampung. Ya, baru semester 1. Iya. Baik, Akhir Rasid, syukran. Kita lanjut pada teman-teman. Tetap semangat ya, Akhir Rasid ya. Insyaallah. Kemudian Pak Darussalam. Ini orang tua kita nih, penasihat kita. Silakan Pak Darus. Perkenalan Pak Darus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darussalam. Masya Allah. Sekarang ini kalau pekerjaan saya ini SPSI di buruh. Masya Allah. Jadi siang itu full time dari pagi sampai sore, bahkan kadang-kadang ada juga sekali-sekali sampai malam bekerja. Luar biasa. Dan basic Pak, basic saya ini saya tak punya basic bahasa Arab nih. Masya Allah. Basic dikit-dikit, ada juga bahasa Inggris, ada juga dikit-dikit. Iya. Itu pernah kursus di Pekanbaru setahun, tahun 87. Tahun 95, 96. Iya. Saya dikursuskan oleh Caltech, saya bekerja di Caltech. Dikursuskan di training center Caltech. Dikursuskan bahasa Inggris selama sekitar hampir 2 tahun 4 bulan. Setelah itu saya ambil kuliah tahun 98. Saya kuliah di Duri, itu di STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Hubul Watan Duri. Hubul Watan. Setelah itu pernah juga jadi dari guru privat sebentar. Iya. Saya mundur, saya kerja sehari-hari, saya ambil jadi guru. Kemudian dulunya kepingin juga saya belajar bahasa Arab ini, tapi belum ketemu guru. Alhamdulillah, kemudian Ustaz Ajam, saya dapat belajar bahasa Arab, walaupun daya tangkap agak lambat, umur sudah 55 sekarang. 55, Masya Allah. Jauh, saya lebih tua dari Bapak Darus. Saya senang online. Saya tidak bisa belajar sekali belajar itu dapat, tapi saya mengulang-ulang, bisa 2 atau 3 kali ulang. Jadi makanya online ini saya lebih senang. Oh gitu Pak ya, Masya Allah. Jadi bagaimana pengalaman Bapak yang teman-teman ketahui bahwa Pak Darus ini juga sudah menyelesaikan daurah tatap muka kitab Durusul Lughah jilid 1. Masya Allah. Bagaimana menurut Pak Darus Durusul Lughah jilid 1? Alhamdulillah,
Cuman waktu pelajaran langsung ini rasanya untuk mengulang-ulang kembali tidak ada sekali belajar itu habis, jadi daya tangkap agak kurang, jadi agak lambat saya rasanya. Oh begitu ya. Lambat. Kalau dengan online ini gimana Pak? Online ini saya bisa mengulang 2 kali atau 3 kali dalam satu materi. Karena ada jejak digitalnya ya. Iya. Jadi kadang-kadang pernah saya belajar sampai jam 12 malam. Diulang. Mengulang itu. Karena kan tidak tuntas rasanya saya ulang sampai tengah malam. Sampai selesai. Luar biasa Pak Darus. Dan teman-teman Pak Darus ini aktif betul belajarnya. Dan setiap mengisi daftar hadir, Pak Darus ini itu bintangnya bintang 5 terus. Masya Allah. Kemarin lupa Pak ya. Itu akhirnya wah, bintang 3 atau 4. Sekali. Nah, itu teman-teman ya. Jadi luar biasa. Tetap semangat Pak Darus ya. Insyaallah. Apa yang Pak Darus inginkan dari daurah ini? Sebenarnya keinginan saya itu bisa fasih berbahasa Arab. Iya. Paling tidak kita begini sekarang, saya bisa membaca kitab-kitab daripada yang saya senangi, misalnya ada kitab Hikayatus Sahabah misalnya. Iya. Kisah sahabat. Kita ini untuk pedoman hidup, bagaimana menjalani hidup hingga dapat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Masya Allah. Baik Pak Darus, syukran wa jazakallah khairan. Tetap semangat, barakallahu fikum. Kita lanjut kepada teman kita yang lain ya. Insyaallah ta'ala. Insyaallah. Selanjutnya Ibu Hajjah Hasnati, Bunda Hajjah, silakan Bunda, namanya, kemudian background pendidikannya, terutama bahasa Arabnya juga, ya silakan, aktivitasnya juga silakan Bu. Nah, baik Ustaz, terima kasih. Nama saya sudah disebutkan tadi, nama saya diberi oleh orang tua adalah Hasnati. Ya. Yang lain tolong dimatikan mikrofonnya Bapak Ibu. Ya, silakan dimatikan. Oke. Umur saya jauh lebih tua daripada Pak Darus. Oh gitu ya Bu. Saya lahir bulan April, tanggal 15 April tahun 1955. 67 umur. 67 ya Mas. Ini Ustadz Najamuddin itu udah anak lah bagi saya. Iya. Lettingan anak Bu ya. Kalau Pak Darus adik ya kan gitu. Iya. Nah, ini anak si Rashid ini cucu mungkin. Iya. Karena saya malu juga selalu belajar. Tapi semangat saya tinggi. Belajar dulu di zaman ibu ya. Memang kalau di Tawalik Parabe Bukit Tinggi tahu terkenal juga tuh waktu itu sekolah di sana, banyak dari luar negeri itu, dari Malaysia belajar sama-sama, ada ya dari daerah-daerah lain atau Panuri segala macam. Memang terkenal lah sekolah itu ya. Jadi main kitab kuning itulah kami belajar dulu, harus pandai membaca saja, tapi berbahasa itu tidak diwajibkan oleh guru. Itu salahnya saya. Kalau membaca ya bisa lah, tapi berbahasa, bercakap-cakap ini memang berat nah Ustaz, tidak diajar kami gitu. Jadi saya tuh dari kelas 1 sampai 7 tahun. Dia kan memang 7 tahun kalau tawalik dengan kulit kulit itu Arabinya. Jadi Ustadz ini sedih juga kalau saya ceritakan sama Ustadz ya. Namanya saya tuh tinggal di kampung dengan orang tua ya, masih kecil lah, enak di kampung Bukit Tinggi Cingkaryang. Nah, jadi orang tua akan bertani, bapak ya
Waktu saya sekolah tawalib itu udah mulai sakit-sakitan. Kakinya ini membusuk sampai 30 tahun menderita. Jadi saya tuh sekolah atas kemauan, kuat lah gitu. Pergi sendiri mendaftar. Jadi orang tua kena susah, tidak terlalu mengurus anak lah gitu. Kalau enggak kita yang gigih belajar, ya orang tua pun untuk memikirkan nasib. Iya. Jadi karena saya itu sangat rajin belajar tanpa terbelilah buku-buku ini ya, buku kawan beli buku kita enggak ada uang. Uang sekolah aja kadang saya sering diusir di sekolah tuh. Tapi saya dari kelas 1 sampai kelas 4 juara umum terus, Ustaz. Kalau saya ingat saya menangis sekarang nih. Karena saya juara umum tuh ya, saya dikenal oleh guru-guru itu semua. Namun tapi tidak ada kelonggaran untuk bayar uang sekolah. Sampai saya kan minta apa istilahnya ke bantuan untuk sekolah, dikasih kami untuk menjalankan sumbangan ke kota-kota gitu Ustaz ya. Gitu ceritanya. Sedih hati rasanya. Jadi sedih juga ya, kalau untuk menjalankan kita disuruh jalan-jalan, tapi uang sekolah kita tidak pernah dikasih keringanan. Dan sampailah dikadukan lah gitu ya ke wali jorong, wali negari kampung. Dia tahu kita orang termiskin lah di kampung tuh. Dibuat surat ke sekolah tuh bahwa ini anak sangat susah, tolonglah berbakat, juara terus sekolah juara umum. Namun tidak pernah diindahkan. Jadi semangat saya dari kelas 4 sampai kelas 7 itu berkurang karena buku udah tebal-tebal, tidak terbeli Ustaz. Sempat masih bukunya, masih bisa saya catat. Tapi dari kelas 4 itu bukunya tebal. Situlah saya tambah menurun juga. Tapi memang tidak juara lagi. Tapi cukup lah gitu nilai. Pas ujian akhir sedang membuat skripsi kelas 7 itu kan terakhir tuh Ustaz. Ya. Jadi saya dapat jodoh, dijodohkan gitu. Jadi mimpi lah sampai sekarang kan karena mau ujian terakhir dijodohkan, jadi mimpi lah sudah berkeluarga, dibawa ke Dumai oleh suami. Di Dumai, itulah karena suami, panjang ceritanya, saya persingkat adalah saya punya anak banyak, 3 tahun kali 3 anak kecil-kecil. Saya terpikir suami kerja cuma jadi anak buah di CP gitu, CP perusahaan di apa sekarang ini di Tasia Hotel ya. Sekarang udah dijual oleh Tasia ke ibu apa namanya itu di Kasim hotelnya. Ya. Jadi saya mulailah memikirkan ke masa depan untuk anak-anak saya. Jangan seperti saya dulu. Saya belajar sendiri, merias dan ada bakat, belajar menjahit. Sekolah sebentar saya olah sendiri dengan pikiran sendiri. Sehingga saya sempat menjadi guru kostum, menjahit, menjadi guru salon kecantikan, merias pengantin. Banyak kegiatan juga. Nah, alhamdulillah Ustaz. Ya, untuk motivasi juga kepada yang lain ini. Dengan usaha saya itu majulah, sehingga saya bisa menyelesaikan anak saya ke apa semuanya S1 semuanya. Udah berhasil, sukses semuanya ke 6-6-nya sekarang. Jadi itulah bekas semangat. Jadi sewaktu saya sibuk dengan kegiatan bisnis pengantin segala macam, jadi pelajaran ini tidak pernah saya ulang lagi Ustaz. Jadi gitu saya tahun berapa 91 tidak salah ada dari Aisyah melatih untuk calon mubalik. Saya masuk. Nah, situlah saya ulang lagi pelajaran sedikit cara berdakwah. Sampai sekarang jadi ustazah. Jadi bagaimana menurut Bunda Haja Hasnati dengan daurah yang berjalan sekitar udah 2 pekan ini Bu ya? Bagaimana menurut Ibu, ada kendala tidak atau paham ya? Sangat
membantu sekali ya Ustadz. Sangat saya berterima kasih lah sama Ustadz ya mengingatkan kembali ke masa lalu. Santri dulu ya. Yang sudah lupa saya ingat kembali Ustadz. Karena kata Ustadz tadi murajah ya istilahnya ya. Karena sudah kenal dulu. Sangat membantu. Tapi saya pingin Ustadz ya supaya saya pandai bercakap gitu. Yang kedua bisa baca Al-Quran itu kalau bisa kita tahu jadi apa dia gitu. Baik. Ibu dan teman-teman semuanya, kalau kita belajar tata bahasa Arab ini, Nahwu Shorof ini kan outputnya kan kita bisa membaca kitab ya. Kita bisa membaca kitab gundul para ulama, kita bisa membaca dan memahaminya, dan juga Al-Quran dan tafsirnya, hadis dengan syarahnya. Nah, namun kalau untuk percakapan itu sebenarnya itu adalah latihan. Kunci utama agar bisa bercakap-cakap harus menghafal mufradat sebanyak mungkin. Itu kuncinya ya, dan melatihnya. Kosakata ya. Mufradat yang kita hafal itu adalah mufradat yang kita butuhkan sehari-hari. Kalau di rumah apa saja yang ada di rumah, ya kan? Kalau di sekolah ya, apa saja kegiatan-kegiatan di rumah ya, Ustaz. Iya. Jadi orang banyak yang banyak dia menghafal mufradat, tapi mufradat itu jarang dikeluarkan, jarang dipakai. Jadi itu percuma aja. Jadi hafalkan mufradat yang di sekitar kita. Makanya kalau untuk untuk percakapan ini banyak sih kitab untuk percakapan, namun Ustadz rekomendasikan kalau untuk belajar percakapan itu kitabnya ini Al-Arabiyah Baina Yadaika. Nah, ini percakapan semua ini. Bagaimana di kantor, bagaimana di pasar, bagaimana di bandara, bagaimana di supermarket, bagaimana di restoran. Ada, semua. Saya banyak membeli itu Ustaz. Buku percakapan, tapi enggak terbaca. Kalau dah ikut ini baru kita buka lagi. Karena ini sebagai motivasi lah. Iya, jangan malu praktek ngomong. Ya, kata Ustadz kemarin yang Ustadz share di grup itu. Kata Ustadz siapa namanya? Ustadz Firanda ya. Ustadz Firanda bilang biarlah kita ngawur dulu sebentar daripada ngawur seumur hidup sampai mati gitu. Artinya jangan malu belajar, kata beliau. Kata Ustadz Firanda, nggak apa-apa ngawur dulu, salah-salah dulu. Yang penting jangan malu ya. Mulai dari di rumah, di sekolah, dengan teman-teman sejawat. Ya paling tidak ya bahasa Arab sepotong-sepotong dulu. Dan Ustadz Najam ada ini ke depannya nanti daurah kita ini Ustadz akan coba bahasa pengantarnya bahasa Arab ya. Jadi akan kita sampaikan materi berbahasa Arab ya, bahasa Arab ya sederhana saja tapi udah berbahasa Arab lah gitu kan. Iya. Itu insya Allah ke depan. Jangan malu-malu. Insya Allah. Baik, karena waktu membatasi kita Bunda, terima kasih. Barakallahu fikum. Semua tetap semangat ya Bunda ya, insya Allah. Ya, insya Allah, amin. Amin ya Allah. Selanjutnya Bu Neni, silakan Bu Neni, namanya, kemudian background pendidikannya dan pengalamannya selama daurah. Silakan Bu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Neniwati. Iya. Background Dinia Putri Parangpanjang. Masya Allah, orang pesantren semua ini. Iya. Ya, tapi waktu itu juga pasti Pak. Iya. Enggak. Kalau sekarang ini kan ada bahasa hari-hariannya, bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau waktu Ana belajar tuh pasif. Jadi sampai sekarang pun menyampaikannya tuh agak berat juga Ustadz. Iya. Jadi itulah karena saya belajar sekarang ini. Kalau saya belajar sekarang ini ingat kembali karena sudah lama berpuluh tahun udah tidur bahasa Arabnya.
tahun 91 pernah ngajar di Al-Huda, pesantren Al-Huda. Oh, pernah. Nah, siap tu enggak ada lagi selama berumah tangga, enggak ada ngajar. Siap tu Iya. ngajar lagi di Atorik. Oh, pernah di Atorik. Pernah di Atorik. Nah, sekarang nih ngajar privat-privat aja Ustaz, ngajar tahsin. Iya, Bahasa iya. Arab nggak pernah ngajar bahasa Arab. Iya, Nah, iya. jadi karena ada online dan offline, waktu itu Bu Ira yang semangat. Iya, Masya Allah. Mana Bu Ira? Bu Ira ada tidak? Iya, Bu Ira semangat ya. Jadi Iya. diajaknya lah, bilang kan, oke lah kita belajar. Nah, itulah Iya. karena sudah belajar offline, Insya Allah mengingat kembali Ustaz, ingat kembali. Tapi itulah yang beratnya itu muhadasahnya itu, percakapan itu. Iya. Nah, itu yang ingin saya bagaimana bisa bercakap bahasa Arab gitu. Baik, nanti berarti kita pentingnya di sini adalah mengkombinasikan, menghubungkan bahasa Arab percakapan dengan qawaid ya. Nah, Ya, jadi itu yang nanti pengen. dalam pembelajaran nanti baik daurah online maupun offline akan kita budayakan nanti berbahasa Arab. Jadi walaupun sepotong-sepotong, teman-teman nanti ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Yang penting kita udah berbahasa Arab gitu. Iya. Gitu Itu ya. yang ingin supaya lidah nih apa fasih gitu rajin Ustaz. menghafal ya kuasa katanya ya Ustaz. Iya, siap. Namanya duduk, jalasa gitu. Iya, ada tuh kitab Yang hari-harian lah, misalnya selamat pagi, apa jawabannya, di mana siap. tinggal itu Ustaz. Itu adalah itu tidak Iya, Bu. tidak sebutan kita sehari-hari itu. Yang susahnya menghafal ini kata-kata tuh. Iya, siap. Ya, terus Bu Neni. Untuk mengingat lah selama sudah belajar sama Ustadz, alhamdulillah saya udah ingat kembali, tapi agak berat lah di i'rabnya Ustadz. Yang panjang-panjang itu saya agak susah. Oh iya. I'rab panjang-panjangnya. Taunya fa'il, fi'il marfu', maf'ul bih mansub itu aja. Kalau dulu nggak pernah saya belajar fi mahali gitu Ustadz. Fi mahali itu pada tempat. Fi mahali raf'i misalnya tempat rafa. Iya. Enggak gitu aja apanya i'rabnya, enggak panjang-panjang. Iya, itu agak berat juga kalau panjang. Insya Allah nanti di kitab Al-Ifadah kita akan mempelajari itu. Udah mulai i'rab, kita kan udah masuk babul i'rab kemarin ya. Ya Pak Darus ya, babul i'rab. Ada i'rabul lafzi, ada yang takdiri ya. Jadi udah mulai itu, udah mulai insyaallah ya. Baik, tetap semangat ya. Berarti kita lanjutkan yang online dan offline bagian di Dumai. Insyaallah. Terus jazakillah khairan Bu Nini ya. Terima kasih, barakallahu fiik. Selanjutnya Bu Ernita Puspadewi, silakan Ibu Ernita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Puspadewi, panggilan Ita Pak Ustadz. Iya. Tadinya saya mengira saya yang tertua di grup ini, ternyata ada yang lebih tua dari saya. Masya Allah. Berapa Ibu? Umur saya insya Allah nanti bulan Oktober panjang umur itu 57 tahun Pak Ustadz. Oh 57 ya. Tahun. Ini Pak Darussalam ini ternyata ini saya baru tahu kemarin lihatnya di grup tapi nggak nyangka ini orangnya. Masya Allah. Luar biasa. Teman sepermainan saya waktu kecil dulu Pak Ustadz. Pak Darus. Ya, karena kami tinggal bertetangga sebelah rumah dengan orang tua saya. Masya Allah. Jadi dipertemukan lezumnya Bu. Ya, jadi malam ini baru saya tahu bahwa yang masuk di grup Darussalam ini orangnya. Jadi Pak Darus nama kecilnya apa Bu? Iya. Nah, jadi kalau saya bandingkan dengan yang sudah memperkenalkan diri terlebih dahulu tadi, saya yang paling minim ininya Pak Ustadz, background untuk dasar pengetahuan bahasa Arabnya, karena memang sama sekali memang belum dari nol istilahnya Pak Ustadz, dari nol
sama sekali memang belum punya pengalaman belajar bahasa Arab. Pernah dulu ada sistem Granada Pak Ustadz ya. Granada di kantor waktu itu, tapi tidak berlanjut juga, hanya beberapa kali pertemuan. Dan istilahnya ya tidak bisa saya terapkan karena memang waktu itu hanya 3 kali pertemuan waktu itu. Memang saya sangat tertarik dan namun karena memang itulah saya berterima kasih sebenarnya terhadap Ustadz yang dengan semangat, bahkan Ustadz lebih semangat dari saya sebenarnya untuk mengajak saya sangat berterima kasih dan terharu juga Pak Ustadz atas perhatian Pak Ustadz karena memang sebelumnya kan saya sudah pernah memulainya Pak Ustadz ya. Iya. Bulan Februari itu hanya Januari Pak Ustadz ya. Hanya 1 kali pertemuan hadir dan saya terkesan sekali waktu itu meskipun hanya bisa menghadiri 1 kali pertemuan terhadap progres kawan-kawan di kelas yang memang sangat cepat ya daya tangkapnya itu untuk bisa memahami materi bahasa Arab ini. Saya memang merasa jauh tertinggal sekali waktu itu dan berbagai kendala tidak bisa meneruskan dan alhamdulillah Ustadz masih membuka kesempatan buat saya untuk bisa mengikuti belajar bahasa Arab secara online melalui aplikasi WA. Masya Allah. Ya mudah-mudahan lah meskipun harus mengulang berkali-kali. Nah, ini juga sebenarnya saya sudah kerjakan ya untuk Riko kelima, cuma belum saya share. Ini juga malam ini baru pulang Pak Ustadz dari safar. Masya Allah. Jadi tadi saya pikir saya nggak terlambat, tapi saya lihat bahwa masih bisa bergabung. Saya upayakan bergabung, alhamdulillah. Bergabung. Kalau dibandingkan dengan yang lain, tadi memang sekali lagi saya sangat minim Pak Ustadz karena tidak memiliki pengalaman belajar bahasa Arab sebelumnya. Jadi saya harus mengejar ketertinggalan saya ini dengan usaha yang lebih berkali lipat kerasnya. Betul Ustadz. Jadi mungkin ya itu tadi yang mudah-mudahan Allah bantu saya. Insyaallah, amin ya Allah. Teman-teman mudah-mudahan membuka ya Ustadz, membuka jalan buat saya untuk bisa lebih memahami bahasa Arab ini dengan baik meskipun harus berusaha lebih dari teman-teman yang lain. Insyaallah, amin ya Allah. Barangkali mungkin itu Pak Ustadz ya yang menceritakan. Baik Bu Ita. Iya. Syukron wa jazakillah khairan, dan Ustadz pun juga sebenarnya terharu. Ternyata grup binaan Ustadz ini, komunitas Ustadz ini banyak itu orang tua Ustadz ternyata. Kenapa sih tidak ramai yang muda-muda gitu? Seperti Akhir Rosid contohnya, ya cuma ya perwakilan lah kayaknya Akhir Rosid ya. Kalau kayak Akhir Rosid ini rame kan luar biasa ini kan, luar biasa. Tapi ya luar biasa walaupun usia Pak Darus, Ibu Aja, Asnati, Bu Neni, Bu Ita, tapi ya masih bersemangat. Saya itu yang saya salutkan. Saya mencari komunitas sekarang, Bu. Mencari komunitas yang bisa diajak untuk mengulang pelajaran. Ternyata jumpa. Jadi kita ingin istiqomah di sini ya sampai tuntas ya. Ibaratnya kita mendaki sebuah gunung, kalau baru di kaki-kakinya kita belum nampak pemandangan. Tapi kalau kita udah sampai di puncak, itu panoramanya, pemandangan sangat indah sekali. Jadi kitab-kitab para ulama itu nanti kalau ibu ngomong ndak Google lagi yang ibu pegang ya, tidak Google, tidak itu, tapi betul-betul kitab ulama yang ibu sampaikan, tafsir-tafsir, syarah hadisnya para ulama. Jadi ibu punya pegangan ya, punya pegangan. Insyaallah begitu. Jazakillah sekali lagi pada Bu Ernita ya, di sela-sela kesibukannya dinas ya,
safar segala macam, belum lagi keluarga segala macamnya, bisa ya. Itu luar biasa. Insya Allah ya. Dan Ibu sepertinya sering jatuh bangun ini di Durusulugo offline sekali pertemuan, kemudian banyak kesibukan, kemudian di Durusulugo online kemarin itu pada kandas semua tuh teman-teman itu dialihkan ke sini ya. Nah, tapi udah mulai kembali. Bu Ernita, mungkin setiap grup angkatan ada ya? Ada Pak Ustaz, nggak dikeluarkan Pak Ustaz. Kata Allah, menjahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami berikan solusi. Akan kami berikan kemudahan insyaallah ya. Dan juga orang Arab mengatakan manjaddah wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang serius pasti sukses. Insyaallah ya. Insyaallah taala. Kalau selesai kitab Ustadz Mujianto ini, itu untuk basic bisa lah. Baru kita lanjut nanti ke kitab yang agak tebal-tebal insya Allah. Baik, sekali lagi kami ucapkan syukran wa jazakillah khairan Bunda Ernita ya. Selanjutnya terakhir Pak Khairul. Silakan Pak Khairul ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Capek kayaknya nih. Silakan Ustaz. Iya. Kan Ustaz, saya Muhammad Nurul Mutadi Arab. Iya. Berasal dari Tubuan. Iya, Tubuan. Di Kota Dumai. Iya. Jadi kalau basic sih memang pesantren di Gunung Tua Pasar Matanggor. Nah, itu ini pondok ya, pondok pesantren ya. pondok pesantren Ustaz. Bundong. Oh, Bundong. 7 tahun. Kelas 7 Ustaz. Masya Allah, luar biasa tuh. Itu Cuman, kitab. memang sih sebenarnya sih waktu di pondok senang kita membaca kitab Bundul, kitab kuning. Namun setelah tamat dari pesantren, itulah mungkin buat kita menjadi lupa dan lalai untuk mengungkap kembali. Ujung-ujungnya jadi nggak tahu lagi gitu kan. Iya, luar biasa ya. Pas tamat dari pesantren, kita kemarin merantau ke Jakarta, yang dulunya niatnya sih memang ingin melanjutkan pendidikan, tapi karena kondisi ekonomi keluarga mungkin nggak mampu, jadi ujung-ujungnya kita bekerja, jualan di sana, akhirnya untuk pendidikan nggak bisa dilanjutkan gitu. Tidak bisa. Apa udah pernah mendaftar untuk kuliah putus atau memang tidak pernah? Belum. Pernah jadinya Ustadz, karena memang selama kita kerjanya jadi terikat, jadi makanya karena ada lanjutan pendidikan di mana sebenarnya udah tahun 2011 kita masuk Kota Dumai. Itu posisi sebagai disitulah mulai terbuka kembali keinginan untuk mengungkap-ungkap kitab-kitab yang udah iya. Saat itu belum tahu kemana. Mungkin peserta lain mematikan mikrofonnya ya, biar kita fokus suaranya ke Pak Khairul ya. Jadi suara dari peserta lainnya nggak masuk. Ya. Nah, silakan lanjutkan Ustadz Pak Khairul. Jadi waktu itu karena kita udah berguru untuk majelis taklim aja, ikut-ikuti pengajian gitu. Masjid. Makanya alhamdulillah ingat kembali yang mana
yang celana mungkin yang sudah kita pelajari, tapi untuk mengkaji dasar korup ini dan kita itu nggak paham lagi, nggak bisa lagi membahasnya gitu loh. Iya. Makanya inilah cuma sekarang setelah kita adakan acara online seperti ini, berniat kembali, ingin mengungkap kembali agar kita bisa, mudah-mudahan bisa kita mempelajari kitab-kitab itu lagi, bisa kita membahas itu lagi untuk kebutuhan kita pribadi dan untuk bisa kita sampaikan ke masyarakat gitu. Ini kan Bang Khairul udah peserta angkatan ketiga udah jalan sampai Liko berapa kemarin ya? Ini udah masuk Liko 5. Liko 5 ya. Bagaimana perasaannya? Suka dukanya online ini? Karena online ini terus terang yang dituntut adalah kesungguhan dan kemandirian kita. Pengawasan tidak ada. Sesungguhnya sebenarnya senang, Ustaz. Cuman saya masih terkendala waktu juga untuk menjalankan untuk menyelesaikan PR-nya masih belum saya lah. Tapi sekarang dimulai satu-satu dulu, Ustaz. Iya. Tapi tetap saya berusaha, insya Allah istiqomah untuk melanjutkannya gitu, Ustaz. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, kalau untuk audio materi terus bisa didengarkan? Didengarkan memang di celah-celah waktu, Ustaz. Tapi memang bilang fokus betul belum bilang fokus betul, makanya saya pengen mengambil waktu-waktu yang mana kadang waktu fokusnya, apalagi kalau di pekerjaan kita nih buruh di hari ini, kadang waktunya betul-betul terkuras semua kadang kayak gitu, Ustaz. Masya Allah. Kira-kira teman-teman baik Bang Khairul atau peserta lainnya untuk daurah ini kira-kira antum tuh punya waktu itu jam berapa untuk menyengaja duduk untuk belajar itu? Kalau Pak Darus, jam berapa Pak Darus? Kalau saya dari pagi itu kebiasaan setiap subuh saya pulangnya sekitar jam 7 pagi. Jam 7 pagi ya. Habis itu mengantar anak sekolah. Jadi waktu yang ada dari 7:30 sampai jam 9. Jam 9 pergi kerja. Isa itu insya Allah ya Isa ada waktu lah insya Allah. Ada ya. Jadi itu dia Bang Khairul. Jadi kita masing-masing kita, Bang Khairul, kembali ke Bang Khairul, masing-masing kita harus punya waktu yang disediakan ya. Entah habis maghrib, entah habis isya, entah habis subuh, pokoknya harus ada. Apalagi audio kitab Ustadz Mujianto ini durasinya tidak panjang, ya ada 10 menit, ada 5 menit, ya kan? Tidak sampai 30 menit, kecuali kitab Al-Ifadah. Kalau kitab Al-Ifadah itu rata-rata setengah jam ya Pak Darus ya, 38 menit atau 30 menit, tapi belum sampai 40 menitan ya. Itu pun kalau ikut live, langsung kita tidak langsung mengerjakan PR lagi, kecuali dia tidak hadir live, berarti dia bisa berarti dia harus menyengaja mendengarkan itu secara secara delay jadinya kan, tidak online begitu, semi online lah jadinya ya. Jadi itulah. Tapi kakak ikut tuh Bang ya, istri abang ikut kan, dia bisa. Waktu dia maksud saya. Kayak gitu juga sama didengarkan juga, tapi tetap juga dipelajari juga gitu. Kita, kalau basic sama-sama satu pesantren juga, cuman dia sama-sama tamat kelas 7 juga. Iya. Basic ya. Basic ada ya. Artinya tidak terlalu apa kali ya. Ini aja yang sekarang yang kurang, Ustaz. Iya. Masya Allah, barakallahu fikum, Bang Khairul. Ya, baik, syukron wa jazakallah khairan ya, insyaallah taala. Baik, kembali ke teman-teman kita semuanya ya. Inilah mungkin barangkali sudah jam 10 ya.
kita dibatasi oleh waktu, kita pun mau istirahat. Insya Allah ya kita akan menjadwalkan Zoom ini paling tidak sebulan sekali lah, ya. Sebulan sekali kita Zoom untuk evaluasi. Ya, mungkin kalau ini kan kita ta'aruf baru ini, ta'aruf silaturahim. Nanti untuk Zoom berikutnya ya mungkin materi ya. Antum harus punya catatan pertanyaan dari Liko yang sudah disajikan. Kendalanya di mana, yang tidak pahamnya di mana, kita langsung mudzakarah materi. Kalau hari ini anggaplah ini sebagai ta'aruf, masa ta'aruf mahasiswa, mastama ya, masa ta'aruf mahasiswa. Jadi dengan seperti ini, iya, dengan seperti ini kita semakin kompak. Iya, ya kita ini pembelajar pun ini ya, pembelajar tidak pernah padam itu. Terus hidupkan nyala semangat untuk ilmu itu sampai ke. Sesekali ada pertemuan lah Ustaz. Iya, boleh. Sesekali kita ada pertemuan langsung maksudnya, offline. Ya, sekali jadilah. Kapan? Sama kawan-kawan semua. Kalau kami itu pertemuan belajar offline-nya itu setiap Sabtu Ahad habis asar di Rawasari. Itu Durusul Lughah udah selesai jilid 1. Insya Allah Agustus kita mulai wajah. Agustus, pekan pertama Agustus kita mulai itu daurah kitab Al-Muyassar fi ilmi nahwi dan Al-Kafi fi ilmi sarfi dan juga Kitabul I'rab ya. Jadi ini pertemuan tatap muka langsung. Jadi kalau Bu Haja umpamanya ada waktu untuk gabung belajar, itu tidak Zoom, tidak audio, tapi pertemuan langsung ya. Ini bagi rekan-rekan teman-teman yang seperjuangan ini juga ikutlah. Iya. Sama-sama kita agak sekali enggak terus gitu. Saya pun Ustaz susah juga kalau jam habis zuhur ke bawah tuh karena ceramah begitu dipanggil tausiah. Iya, ngisi wirid Bu ya. Ya, di mana Ustaz pertemuan Ustaz tuh? Di Rawasari. Di Rawasari Bu. Itu setiap Sabtu Ahad itu Bu. Baitul Mukminin, Musalla Baitul Mukminin, indeks PMD, indeksnya B54. Baitul Muslimin ya. Jamnya jam berapa? Baitul Mukminin B54 itu Baitul Mukminin 1 ya. Itu sesudah asar Bu. Nanti dicatat aja lah, di-share-kan di grup ya Ustaz. Siapa yang mau ya? Ya, insya Allah nanti dicatat. Jelaskan dengan. Iya Bu, baik. Kasih baik, ya. Baik, teman-teman semuanya, ikhwani wa akhwati fillah. Mungkin karena waktu sudah membatasi kita juga, udah jam 10 malam, WIB ya. Jadi untuk liqa ataupun mudzakarah pertama ini adalah ya dari hati ke hati ya, dari hati ke hati, ta'aruf agar kita saling kenal mengenal lebih dekat. Kita sudah berinteraksi melalui WA, audio dan pengoreksian pelajaran PR dari Ustadz juga. Namun belum pernah kita jumpa secara ini, maka kita jumpa agar lebih akrab lagi. Dan insya Allah nanti untuk bulan depan akan kita zoomkan lagi, nanti itu materi lagi insya Allah ya, materi insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah mudahkan usaha kita, Allah bimbing kita, Allah fahamkan kita dengan bahasa Arab insyaallah. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian teman-teman semuanya, Bapak Ibu, orang tua kami dan ikhwani wa akhwati fillah, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.